semuanya, aku Naila Latifatunisa. Di sini aku akan membahas 20 soal logika matematika dan himpunan. Sini ada soal yang pertama, buatlah tabel kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Nah, yang A itu P atau negasi Q. Nah, kita akan jawab yang pertama dulu, yang A, P atau negasi Q. Lalu di sini ada dua variabel P dan Q, pernyataan P dan Q. Nah, kita akan membuat tabel kebenaran untuk pernyataan P dan Q. Kita misalkan pernyataan P adalah B S B, dan untuk pernyataan Q kita misalkan S B. Nah, lalu kita akan membuat di sini kan masih ada negasi Q. Kita akan membuat tabel kebenaran untuk pernyataan negasi Q. Nah, negasi adalah pernyataan tidak benar dari suatu pernyataan, ya. Berarti tidak benarnya dari pernyataan Q adalah S, yang dimana salah itu tidak benarnya adalah benar, dan benar adalah salah, salah adalah benar, benar adalah salah. Lalu kita sudah menemukan P dan negasi Q-nya, kita akan menggabungkannya dengan tanda atau P atau negasi Q. Kita akan membuat tabel kebenarannya, maka atau itu adalah pernyataan yang akan salah jika keduanya salah. Maka kita akan menyatukan P dan negasi Q dengan atau, maka benar dengan benar adalah benar, salah dengan salah adalah salah, salah dengan benar adalah benar, dan benar dengan salah adalah benar. Maka hasil dari tabel kebenaran untuk pernyataan P atau negasi Q adalah benar, salah, benar, benar. Yang kedua, yang B, yaitu P maka Q atau R. Ada tiga variabel P, Q, dan R. Kita akan membuat tabel P, Q, dan R, yang dimana dimisalkan P-nya adalah salah, benar, benar, salah, dan pernyataan Q-nya misalnya benar, salah, dan pernyataan untuk R-nya dimisalkan salah, benar, salah, benar. Nah, P, Q, dan R sudah sudah ada pernyataannya, maka kita akan temukan P maka Q, yang dimana jika maka itu adalah jika ruas keduanya benar, maka hasilnya benar, dan jika ruas keduanya salah maka akan salah. Namun jika keduanya salah maka hasilnya benar. Nah, di sini yang pertama, salah dengan benar adalah benar, benar dengan salah adalah salah, benar dengan benar adalah benar, dan salah dengan salah adalah benar. Lalu kita akan mencari pernyataan P maka Q atau R. Karena kita tadi sudah menemukan P maka Q-nya, maka kita akan mencari dengan atau R-nya. Maka P maka Q dan dengan R, dan di situ ada tanda atau. Definisi atau adalah pernyataan akan salah jika kedua pernyataan tersebut salah. Nah, di situ ada salah benar, benar, benar salah benar, salah benar benar, benar benar benar. Maka akan menjadi tautologi. Soal yang kedua, buktikan bahwa P dan Q atau negasi P dan negasi Q adalah kontradiksi. Nah, di situ ada kata kontradiksi, yang dimana pernyataan kontradiksi adalah pernyataan yang akan selalu salah hasilnya. Nah, maka kita akan mencari buktinya dengan membuat tabel kebenaran P dan Q atau negasi P dan negasi Q.
Nah, kita akan membuat tabel kebenarannya P dan Q terlebih dahulu. Untuk pernyataan P dan Q akan dimisalkan benar salah, dan Q-nya adalah salah, benar, salah. Nah, kita akan mencari negasi dari P, yaitu benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah, salah akan menjadi benar. Nah, lalu kita akan mencari negasi Q-nya. Negasi Q-nya berarti salah menjadi benar, benar menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Nah, kita sudah menemukan negasinya, lalu kita akan mencari yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu Q atau negasi P. Nah, Q-nya tadi sudah ketemu dan negasi P-nya tadi juga sudah ketemu, maka di sini ada tanda atau yang dimana akan salah jika keduanya salah. Nah, maka yang pertama ini salah dengan salah, maka hasilnya adalah salah. Kalau yang kedua ini benar dengan benar, maka benar, benar dengan salah, benar, salah dengan benar adalah benar. Nah, lalu kita akan mencari menyambungkan P dan Q atau negasi P. Nah, lalu di sini sudah ada P-nya dan Q atau negasi P-nya yang sudah diberi bintang. Nah, lalu kita di sini ada kata dan, bukan kata dan tapi simbol dan itu adalah pernyataan yang akan benar jika keduanya benar. Maka benar dengan salah adalah salah, salah dengan benar adalah salah, benar dengan benar adalah benar, dan salah dengan benar adalah salah. Lalu kita tinggal yang terakhir, tabel kebenaran yang terakhir dan negasi Q. Maka kita akan menyambungkan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, lalu ini saya bintangi untuk menandakan bahwa yang akan saya cari. Nah, di sini ada kata dan, berarti yang dimana pernyataan akan benar jika keduanya benar, maka salah dengan benar adalah salah, salah dengan salah adalah salah, benar dengan salah adalah salah, dan salah dengan benar adalah benar. Maka terbukti bahwa P dan Q atau negasi P dan negasi Q adalah kontradiksi. Lalu soal yang ketiga, cari cross dari himpunan 1,3 dan himpunan 2,4. Nah, di sini ada himpunan 1,3 dan himpunan 2,4. Kita misalkan himpunan 1,3 itu adalah A dan himpunan 2,4 adalah B. Maka kita tulis A sama dengan himpunan 1,3 dan yang B adalah 2,4. Nah, kita akan mencari A cross B-nya, yang dimana definisi cross sendiri adalah untuk setiap X anggota U dan Y anggota V, dimana X, Y anggota A cross B jika dan hanya jika X anggota A dan Y anggota B. Nah, di definisinya sudah jelas bahwa jika X anggota U dan Y anggota V, X, Y-nya adalah anggota A cross B, maka X anggota A dan Y anggota B. Itu adalah definisi dari A cross B. Nah, nanti kita akan temukan A cross B, A-nya himpunan 1,3 dan B-nya adalah himpunan 2,4. Lalu kita akan hasil kalikan menjadi
1 dengan 2 itu 1,2, dan 1,4, 1 dan 4 menjadi 1,4, dan 3 dan 2 menjadi 3,2, lalu 3 dan 4 menjadi 3,4. Dan ditemukan hasilnya ada 4 himpunan, yaitu 1,2, 1,4, 3,2, dan 3,4. Oke, lanjut ke soal yang keempat, yaitu cari himpunan A dikali himpunan AB dikali himpunan ABC. Nah, langkah yang pertama, kita misalkan himpunan A adalah elemen dari A, himpunan AB adalah elemen dari B, dan himpunan ABC adalah elemen dari C. Lalu kita tulis A adalah himpunan A, B elemennya adalah himpunan A, B, dan C elemennya adalah himpunan A, B, C. Lalu kita cari A cross B. A cross B itu adalah himpunan A cross himpunan AB. Lalu A dan A itu menjadi A, A dan B menjadi A, B, dan itu adalah hasil A cross B. Lalu kita lakukan A cross B dikeraskan lagi dengan C. Hasil A cross B kita tulis A, B, lalu keraskan dengan elemen himpunan C, yaitu A, B, C. A, dengan A menjadi A, A. Lalu A, dengan B menjadi A, B. Lalu A, dengan C menjadi A, C. Lanjut yang ke A, B dengan A menjadi A, B, A. Lalu A, B dengan B menjadi A, B, B. Lalu A, B dengan C menjadi A, B, C. Nah, ini adalah hasil dari A cross B cross C. Nah, lanjut soal yang keempat, apakah min 2,2 dan 1,3 saling lepas? Apa itu saling lepas? Saling lepas adalah apabila A dan B dikatakan saling lepas jika dan hanya jika A iris B memiliki himpunan kosong. Itu adalah definisi dari saling lepas atau disjoint. Nah, sekarang kita ada min 2,2 dan 1,3. Min 2,2 kita ibaratkan A, dan 1,3 itu adalah B. Lalu kita buat interval terlebih dahulu. Ada titik min 2, min 1, titik 0, titik 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita buat interval min 2,2 terlebih dahulu, kita kurungkan, dan 1,3 juga kita kurungkan. Nah, di sini kita punya irisan A dan B, yang dimana kalau definisi saling lepas itu A dan B nya himpunan kosong, tetapi di sini min 2,2 dan 1,3 mempunyai irisan, maka min 2,2 dan 1,3 tidak saling lepas karena irisan min 2,2 dan 1,3 tidak memiliki himpunan kosong, alias ada himpunannya. Soal yang nomor 6, apakah
bilangan bulat negatif dan bilangan asli saling lepas. Nah, secara definisi bilangan bulat negatif adalah bilangan n anggota bilangan bulat yang dimana n-nya itu kurang dari 0, dan bilangan asli adalah n dimana n adalah bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0. Oleh karena itu kita buat interval, tengah-tengah ada titik 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buat interval terbuka dan interval tertutup 0 karena bilangan asli itu sama dengan lebih dari atau sama dengan 0, maka 0-nya tetap diberlakukan. Lalu bilangan bulat negatif itu kurang dari 0, yang dimana berarti 0-nya tidak termasuk, sehingga bilangan bulat negatif dan bilangan asli saling lepas karena bilangan bulat negatif jika diiris dengan bilangan asli memiliki himpunan kosong dan saling lepas. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu apakah interval tertutup 2,4 gabung dengan interval terbuka 3,5 adalah gabungan terpisah. Nah, gabungan terpisah ini definisinya apabila A gabung B dikatakan gabungan terpisah jika A dan B saling lepas. Itu adalah definisi dari gabungan terpisah. Lalu kita buat interval untuk interval tertutup 2,4 dan interval terbuka 3,5. Nah, interval tertutup 2,4 kita tandakan terlebih dahulu, dan 3,5 dengan interval terbuka. Nah, di sini kita memiliki gabungan yang tidak saling lepas. Oleh karena itu, karena intervalnya 2,4 dan 3,5 memiliki gabungan, maka interval 2,4 dan interval terbuka 3,5 bukan merupakan gabungan terpisah. Nomor 8, apakah himpunan 2,4 gabung himpunan 3,5 adalah gabungan terpisah? Nah, ini menggunakan himpunan, jadi kita misalkan 2,4 adalah A dan himpunan 3,5 adalah B. Lalu kita tulis A adalah himpunan 2,4 dan B adalah 3,5. Lalu kita gabung A gabung B, yaitu 2, 4, 3, dan 5. Maka himpunan 2,4 gabung himpunan 3,5 bukan gabungan terpisah karena himpunan 2,4 dan himpunan 3,5 tidak saling lepas. Lanjut ke soal nomor yang 9, yaitu cari A komplement dan B komplement dari pernyataan yang diberikan. Ini ada elemen dari A yaitu himpunan A, B, C, D, dan B adalah B, D, dan ada himpunan pada U yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, kita mencari A komplement dan B komplement. Nah, komplement itu definisi dari komplement adalah untuk setiap X anggota U, X anggota A komplement jika dan hanya jika X bukan anggota A. Sama halnya dengan B komplement, maka untuk setiap X
ada anggota U, X anggota B komplement jika dan hanya jika X bukan anggota B. Itu adalah definisi dari komplement. Maka kita akan mencari A komplement, yaitu X anggota U yang bukan anggota A. Itu di sini A ada di A, B ada di A, C ada di A, D ada di A juga, maka yang tidak ada di A atau anggota yang bukan anggota A adalah B. Lalu B komplement adalah A, C, dan E. Maka kita tulis B komplementnya adalah A, C, dan E. Itu adalah A komplement dan B komplement. Lanjut ke soal yang 10, yaitu proof or disprove. Untuk setiap X anggota real berlaku akar X kuadrat sama dengan X. Nah, perlu kita ketahui bahwa akar X kuadrat sama dengan X adalah proof, namun kita akan mencari buktinya, kita akan membuktikan. Jadi kita buktikan, langkah pertama yaitu ambil sembarang X anggota bilangan real, lalu kita misalkan X sama dengan bilangan bulat. Kemudian kita perhatikan bahwa akar X kuadrat itu sama dengan X, dan kita ganti X nya dengan bilangan bulat atau simbolnya Z. Jadi akar X kuadrat sama dengan Z atau bilangan bulat. Nah, kita juga ketahui bahwa akar X itu sama dengan pangkat setengah. Jadi kita tulis X kuadrat pangkat setengah. Nah, karena di dalam dan luar ada pangkat, itu bisa dikali pangkatnya jadi 2/2, jadi X pangkat 2/2 atau X pangkat 1 sama dengan bilangan bulat. Nah, X pangkat 1 adalah X sama dengan bilangan bulat dan hasilnya sama dengan misal. Maka terbukti bahwa akar X kuadrat sama dengan X. Lanjut soal yang ke-11, yaitu buktikan A cross B iris C sama dengan A cross B irisan A cross C. Nah, langkah yang pertama kita akan membuktikan dengan yang pertama itu, buat asumsi yang pertama yaitu A cross B iris C subset A cross B iris A cross C. Lalu asumsi yang kedua yaitu A cross B iris A cross C subset A cross B iris C. Kemudian kita buktikan yang pertama, misal A, B, dan C adalah himpunan pada semesta atau U. Yang pertama, kita ambil sembarang X, Y anggota A cross B iris C. Kita menggunakan asumsi yang pertama sebagai langkah pertama. X, Y anggota A cross B iris C, artinya ialah X adalah anggota A dan Y adalah anggota B iris C. Nah, B iris C sendiri mempunyai arti yaitu Y anggota B dan Y juga merupakan anggota C. Dengan kata lain, X anggota A, Y anggota B, dan X anggota A, Y anggota C. Maka ditulis kita tulis X anggota A dan Y anggota B itu adalah definisi dari cross, maka X, Y anggota A cross B dan X, Y adalah anggota A cross C, sehingga
X, Y anggota A cross B, dan simbolnya adalah irisan, jadi A cross B irisan A cross C. Jadi tadi asumsi yang pertama yaitu A cross B iris C merupakan subset dari A cross B iris A cross C. Ke asumsi yang kedua, masih dengan nomor 11, asumsi yang kedua itu adalah ambil sembarang X, Y anggota. Asumsi yang kedua yaitu A cross B iris A cross C. Maka kita tulis A cross B iris A cross C. Lalu kita artikan X, Y adalah anggota A cross B dan X, Y adalah anggota A cross C. Lalu kita jabarkan X adalah anggota A dan Y adalah anggota B, dan X adalah anggota A juga, Y adalah anggota C. Nah, kita di sini memiliki dua X anggota A dan kita keluarkan menjadi satu. Dengan kata lain, X anggota A kita jadikan satu kesatuan, dan Y ada Y anggota B dan Y anggota C. Ditulis X, Y adalah anggota A cross B dan simbolnya adalah irisan, maka tulis irisan C. Jadi asumsi yang kedua yaitu A cross B irisan A cross C subset dengan A cross B iris C. Maka terbukti ada kita akan membahas pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi, yang dimana langkah-langkah pembuktian tidak langsung kontradiksi yang pertama yaitu akan diberikan P, dan langkah yang kedua kita akan mengandaikan dengan negasi P, lalu kita akan menemukan suatu kontradiksi dan kita akan mengartikan jika pengandaian tersebut salah, maka hasilnya haruslah P. Nah, yang soal ke-12 ini kita akan membuktikan bila bilangan asli ini tidak memiliki elemen terbesar dengan pembuktian tidak langsung kontradiksi. Langkah yang pertama kita akan mengandaikan dengan negasi P, yang dimana P-nya adalah N tidak memiliki elemen terbesar, maka kita akan mengandaikan bila N memiliki elemen terbesar. Kita misalkan elemen terbesar dari bilangan asli adalah M, yang artinya untuk setiap X anggota bilangan asli berlaku karena M adalah elemen terbesar, maka berlaku M lebih dari X. Tetapi ada M plus 1, M plus 2, dan M plus 3 yang merupakan anggota bilangan asli, di mana M plus 1,
M plus 2 dan M plus 3 adalah lebih besar dari M, yang artinya ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa M adalah elemen terbesar. Dari bilangan asli atau yang disimbolkan dengan N. Artinya pengandaian salah. Maka haruslah N tidak memiliki atau bilangan asli tidak memiliki elemen terbesar. Terbukti. Soal yang nomor 13, yaitu buktikan untuk setiap A, B anggota bilangan real plus jika A kuadrat lebih dari sama dengan B kuadrat, maka A lebih dari sama dengan B. Langkah yang pertama, kita akan buktikan dengan ambil sembarang A, B anggota real plus, kita asumsikan dengan negasi Q, yang dimana P-nya adalah A kuadrat lebih dari sama dengan B kuadrat, yang Q-nya adalah A lebih dari sama dengan B. Maka kita asumsikan dengan negasi Q, yaitu A kurang dari B. Ini adalah negasi dari Q. Lalu kita perhatikan, kita akan menunjukkan negasi B dengan cara A kurang dari B kuadratkan, kedua ruasnya dikuadratkan, dan kita akan menemukan bahwa A kuadrat kurang dari B kuadrat adalah negasi dari P. Dan jika kita sambungkan, sehingga jika A kurang dari B, maka A kuadrat kurang dari B kuadrat. Dan kita perlu ingat bahwa P maka Q sama dengan negasi Q, maka negasi P. Terbukti. Dengan soal buktikan jika A kuadrat tidak memiliki himpunan kosong, maka A tidak memiliki himpunan kosong atau tidak sama dengan himpunan kosong. Kita misalkan dulu, jika A kuadrat tidak sama dengan himpunan kosong, itu adalah P, dan tidak sama dengan himpunan kosong adalah Q. Lalu kita asumsikan negasi Q, yang dimana Q-nya adalah A tidak sama dengan himpunan kosong, maka asumsi jika dinegasikan menjadi A sama dengan himpunan kosong, kita tunjukkan negasi P-nya dengan memperhatikan jika A sama dengan himpunan kosong, kita kuadratkan jadi A kuadrat sama dengan himpunan kosong kuadrat. Lalu kita turunkan jadi A kuadrat sama dengan himpunan kosong, jika dikuadratkan maka hasilnya tetap himpunan kosong. Jadi A kuadrat sama dengan himpunan kosong, dan kita sudah menemukan negasi P-nya, sehingga terbukti bahwa jika A sama dengan himpunan kosong, maka A kuadrat sama dengan himpunan kosong. Dan kita perlu ingat bahwa kontraposisi P maka Q itu sama dengan
negasi Q, maka negasi P. Lanjut soal yang nomor 15, yaitu buktikan untuk setiap X anggota real jika X kurang dari 2 maka X kuadrat kurang dari 4, dan kita akan membuktikan dengan pembuktian tidak langsung kontrapositif, yang dimana jika X kurang dari 2 itu adalah P dan X kuadrat kurang dari 4 itu adalah Q. Lalu kita asumsikan, kita ambil dulu sembarang X anggota real, kita asumsi negasi Q nya adalah X kuadrat kurang dari 4, jadi ini kita negasikan menjadi X kuadrat lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita perhatikan X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, kita akan menyamakan kedua ruas menjadi kuadrat, jadi X kuadrat akar 4 kuadrat, karena supaya 4-nya sama seperti di atas, jadi X kurang lebih dari sama dengan akar 4, dan akar 4 adalah 2, jadi X lebih dari sama dengan 2, dan kita sudah menemukan negasi P nya. Jadi terbukti bahwa jika X kuadrat lebih dari sama dengan 4 maka X lebih dari sama dengan 2. Masih dengan kontraposisi, yang dimana jika P maka Q, maka hasilnya negasi Q maka negasi P. Semuanya. Sekarang kita lanjut ke nomor 16, yaitu misal X adalah bilangan prima dan misal Y adalah bilangan bulat. Definisikan relasi dari X ke Y sebagai A relasi B hanya jika A adalah pembagi dari B. Yang pertama, kita buat ilustrasi untuk X dan Y, dan kita buat X yaitu adalah bilangan prima dan Y adalah bilangan bulat. Lalu kita ketahui bahwa bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, maka kita isi X nya dengan bilangan prima dan Y nya dengan bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan kita lihat relasi yang di soal, yaitu jika A adalah pembagi B, dan dimana garis tersebut artinya adalah pembagi, maka kita cari relasi yang dari X yang merupakan pembagi ke Y. Yang pertama ada 2 merupakan pembagi dari 2, dan 2 juga merupakan pembagi dari 4. Lalu 2 juga merupakan pembagi dari 6. Kemudian ada 3 merupakan pembagi dari 3, dan 3 juga merupakan pembagi dari 6. Lalu ada 5 merupakan pembagi dari 5, 7 merupakan pembagi dari 7, dan 11 dan 13 tidak ada pembagi di Y. Maka kita temukan relasi X ke Y, yaitu ada 2,2, 2,4, 2,6, lalu ada 3,3, 3,6, kemudian ada 5 dengan 5, 5,5, dan 7,7. Itu adalah relasi yang merupakan pembagi X ke Y. Maka yang pertama, yang A itu adalah pernyataan 5 berelasi dengan 1. Lalu kita lihat di dalam relasi tidak ada 5 yang berelasi dengan 1, maka kita tulis 5,1 bukan anggota relasi, yang artinya 5 tidak berelasi dengan 1.
oleh R yang berlaku 5 tidak berelasi dengan 1. Lalu yang B itu ada pernyataan 3 berelasi dengan 6. Lalu kita lihat di dalam relasi 3 dan 6 saling berelasi, maka 3,6 adalah anggota relasi yang artinya 3 berelasi dengan 6 oleh R, maka berlaku 3 berelasi dengan 6. Lalu yang C 2 berelasi dengan 7. Lalu kita lihat 7 tidak berelasi dengan 2 dan 2 tidak berelasi dengan 7, maka 2,7 bukan anggota relasi, yang artinya 2 tidak berelasi dengan 7 oleh R dinotasikan 2 tidak berelasi dengan 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17, yaitu buktikan untuk setiap N lebih dari sama dengan 1, sigma I sama dengan 1, sampai N 3I kuadrat min I sama dengan N kuadrat N plus 1. Kita akan buktikan dengan langkah pertama, yaitu langkah basis. Nah, langkah basis ini kita gunakan untuk setiap N sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam persamaan 3I kuadrat min I, yang dimana I-nya sama dengan 1, maka kita masukkan jadi menjadi 3 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan, dan N-nya adalah sama dengan 1, maka kita masukkan ke persamaan N menjadi 1 kuadrat 1 tambah 1. Nah, 1 kuadrat hasilnya adalah 1, kita kalikan dengan 3 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat adalah 1 dan 1 tambah 1 adalah 2. Maka kita jumlahkan 3 dikurang 1 sama dengan 2 dan P1 adalah benar. Lalu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Untuk setiap X lebih dari sama dengan 1, jika PK-nya benar, maka PK plus 1 adalah benar. Dan yang pertama kita akan mengasumsikan PK untuk semua K lebih dari 1, maka PK benar. Lalu artinya yaitu sigma yang soal sigma I sama dengan 1 sampai N, yang dimana N-nya kita akan ganti menjadi K, 3I kuadrat dikurang I sama dengan N-nya kita ganti lagi menjadi K, menjadi K kuadrat K plus 1. Kemudian untuk B-nya kita akan menunjukkan PK plus 1 benar, karena kita sudah menunjukkan PK benar, maka kita akan menunjukkan PK plus 1 benar. Dengan kata lain, sigma I sama dengan 1 dan K-nya itu ditambah 1, 3I kuadrat dikurang I sama dengan K kuadratnya itu ditambah dengan K plus 1 menjadi K plus 1 kuadrat, K plus 1 tambah 1. Dan kita akan menunjukkan persamaan itu dengan cara sigma I sama dengan 1 sampai K plus 1, 3I kuadrat dikurang I sama dengan
kita akan memasukkan I sama dengan 1 sampai K plus 1 ke dalam persamaan 3I kuadrat dikurang I, maka sama dengan 31 kuadrat dikurang 1 ditambah 32 kuadrat dikurang 2 ditambah seterusnya sampai 3K kuadrat dikurang K ditambah 3K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1. Lalu 31 kuadrat dikurang 1 sampai 3K kuadrat dikurang K itu adalah sigma dari 1 dikurang 1 sampai K, yang dimana persamaannya adalah 3I kuadrat dikurang I, dan kita jumlahkan dengan 3K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1. Dan kita akan mencari sigma I sama dengan 1 sampai K persamaan 3I kuadrat dikurang I itu adalah K kuadrat K plus 1 ditambah 3K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1. Lalu kita perhatikan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan K plus 1 persamaan 3I kuadrat dikurang I adalah K kuadrat K plus 1 ditambah 3K plus 1 kuadrat dikurang 3 plus 1. Kemudian kita akan memanipulasi yang dimana ketiga perjumlahan itu ada K plus 1 di dalamnya, maka kita keluarkan K plus 1 berada di depan, lalu kita tulis kembali K kuadrat ditambah, karena 3K plus 1 kuadrat K plus 1 yang sudah ada di depan, maka kita tulis satu kali saja 3K plus 1 dikurang 1. Lalu kita tulis kembali K plus 1 K kuadrat tambah 3 dikali K sama dengan 3K, 3 tambah 3 kali 1 adalah 3 dikurang 1, maka kita tulis kembali K plus 1 dalam kurung K kuadrat ditambah 3K, 3 dikurang 1 adalah 2, maka kita tulis tambah 2. Lalu kita tulis kembali K plus 1, kita faktorkan 3K kuadrat tambah 3K tambah 2 menjadi K plus 2 dan K plus 1, dan kita kalikan K plus 1 dikali K plus 1 maka menjadi K plus 1 kuadrat, dan K plus 2 ini kita tulis menjadi K plus 2. Lalu kita manipulasikan lagi K plus 1 kuadrat, K plus 2 ini kita tulis menjadi K plus 1 tambah 1, dan persamaan tersebut sama dengan pernyataan PK plus 1, maka terbukti. Kita lanjut ke soal nomor 18, dan nomor 18 ini berkaitan dengan prinsip spesifikasi, yang dimana jika premis-premis untuk setiap X anggota U PX dan A anggota U berlaku, maka kesimpulannya adalah PA berlaku. Dan nomor 18 soalnya adalah buktikan untuk setiap X anggota U, PX atau QX, dan ada A anggota U, QA, maka RA, dan kesimpulannya adalah PA atau RA. Dan yang pertama itu kita tulis dulu soalnya, yaitu untuk setiap X anggota U, PX atau QX itu adalah pernyataan yang diberikan, maka kita tulis diberikan. Lalu yang kedua ada A anggota U, dan itu adalah pernyataan yang diberikan, maka kita tulis diberikan juga. Dan yang ketiga adalah QA, maka RA, dan itu adalah pernyataan yang diberikan juga. Dan yang keempat kita akan menyatakan poin 1 dan poin 2
Dan poin 1 dan poin 2 berkaitan dengan prinsip spesifikasi, maka kita tulis PA atau QA. Dan 1 dengan 2 berkaitan dengan prinsip spesifikasi, maka kita tulis juga spesifikasi. Kemudian yang nomor 5 kita nyatakan yang poin nomor 4 kita tulis menjadi negasi PA maka QA. Dan poin 4 itu berkaitan dengan sifat ekuivalensi, maka kita tulis poin 4 adalah ekuivalensi. Kemudian yang nomor 6 poin 3 dengan poin 5 sama-sama mempunyai QA, maka itu menyatakan sifat silogisme yang dimana simpulannya adalah negasi PA maka RA. Maka kita tulis dari poin 3 dan poin 5 itu adalah silogisme. Dan yang ketujuh kita mempunyai negasi PA maka RA. Dan dari poin 6 akan menyatakan sifat ekuivalensi yang dimana kesimpulannya adalah PA A, makanya kita rubah menjadi simbol atau RA. Maka yang poin ketujuh itu sama dengan kesimpulan dan terbukti. Kemudian soal nomor 19 yaitu diberikan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota 3 dan 4. Lalu ada himpunan pada U dengan anggota 1, 2, 3 dan 4. Lalu kita cari A irisan B dan A gabungan B. Langkah yang pertama A iris B yang dimana irisan definisinya adalah untuk setiap X anggota U di mana X anggota A iris B hanya jika X anggota A dan X anggota B. Dan dari definisi tersebut kita dapatkan bahwa himpunan A dan himpunan B yang anggotanya sama adalah 3. Maka A iris B adalah 3. Lalu kita cari A gabung B. Dari definisi, gabung adalah untuk setiap X anggota U yang dimana X anggota A gabung B jika dan hanya jika X anggota A atau X anggota B. Maka kita dapatkan A gabung B adalah himpunan A dan himpunan B yang digabungkan. Jadi A gabung B adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 19. Nomor 20 yaitu diberikan himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, dan 5 dan himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, dan 8. Kita cari A selisih dari B. Tanda miring itu adalah simbol selisih yang definisinya adalah untuk setiap X anggota U jika dan hanya jika X anggota A dan X bukan anggota B. Maka kita dapatkan, kita tulis dulu himpunan A yaitu 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang B nya 1, 3, 5, dan 8. Lalu kita cari A iris B nya berdasarkan definisi X anggota A dan X bukan anggota B. Lalu kita dapatkan bahwa 2 dan 4 adalah anggota A tetapi tidak ada di B. Maka A selisih B adalah
2, dan 4.